Menteri Sosial Tri Risma hari ini beserta jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Kunjungan kerja tersebut untuk melakukan penyerahan bantuan asistensi rehabilitasi sosial. Penyerahan bantuan ini berlangsung di Komplek Darussadah Aceh Besar. Pada kunjungannya, Menteri Sosial turut didampingi Ketua PKK Provinsi Aceh, Kepala Dinas Sosial Aceh dan Aceh Besar, serta turut didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, M. Dayat. Mensos Risma melakukan penyerahan bantuan asistensi rehabilitasi sosial. Bantuan diberikan kepada anak yatim dan piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Bantuan juga diberikan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebanyak 34 anak, penyandang disabilitas sebanyak 98 orang, serta eks-gelandangan pengemis sebanyak 14 orang. Mensos juga memberikan bantuan dari Balai Melati Jakarta sejumlah Rp38.400.000 bagi 15 anak kewirausahaan Cafe Shop Barista dan bantuan dari Balai Insak Medan untuk korban penyalahgunaan nafsa kepada 15 anak. Setelah memberikan bantuan secara simbolis kepada penerima manfaat, Mensos Risma memberikan motivasi kepada para penerima manfaat. Risma juga berdialog dengan salah seorang anak yatim, Salsabila, yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Salsabila bercerita kepada Mensos Risma bahwa ia bercita-cita menjadi polwan. Nanti kalau kamu besar, makin mirip gitu ya. Menteri Sosial RI juga menambahkan Provinsi Aceh sudah lebih baik dalam penyaluran bantuan sosial dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari data penerima bantuan yang semakin baik. Namun kendala umum yang dihadapi Aceh dalam penyaluran bantuan sosial adalah geografis daerah. Ada penerima bantuan berada jauh dari pusat kabupaten. Jauh karena tadi di mana juga Pulau Aceh dan sebagainya itu akan kita antar dengan PT Pos, kemudian di beberapa tempat BSI akan membantu memberikan kartu sekaligus pencairannya, sehingga penerima manfaat tidak perlu kemana-mana karena memang ATM maupun itu BSI itu masih terbatas jumlahnya, sehingga kan harus ke kota. Nah ini kan memberatkan penerima manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah ada clearance soal misalkan penerima bantuan yang beberapa misalkan ada yang menjadi TKI di luar. Nah itu ada solusinya sudah. Kemudian ada beberapa data yang diblokir, sudah kita buka hari ini. Kemudian ada beberapa data yang dia meninggal dan sebagainya, maka dia bisa digantikan. Kemudian ada yang menjadi PNS dan sebagainya begitu. Nah itu bisa diganti oleh daerah secara geografisnya. Jadi kalau saya lihat relatif para kepala dinas menguasai masalahnya terhadap data-data tadi, kemudian bahkan mereka berani untuk misalkan mentidaklayakkan artinya misalkan ada daerah yang tidak berani mentidaklayakkan, misalkan ini mestinya sudah nggak berhak gitu. Berani di sini. Saya bersyukur sekali, bagus sekali anunya. Jadi sebelumnya saya datang itu awalnya saya takut karena banyak daerah yang mentidaklayakkan atau non-eligible-kan data. Nah setelah saya cek, jangan sampai mereka sebetulnya masih membutuhkan,
namun kemudian ditidaklayakkan, itu kan bahaya. Tapi ternyata tadi clear datanya. Jadi ada reasoning, ada yang memang misalkan itu misalkan contohnya misalkan penerima bantuan PKH itu sudah tidak ada komponennya, misalkan anak sudah selesai SMA. Saya tanya itu masih miskin apa enggak? Masih, ya terus dibantu gitu. Jadi datanya dihidupkan lagi. Awalnya sudah tidak layak, tapi aturannya memang di awal seperti itu. Gitu. Tapi kalau masih miskin kan harus kita tetap kita tolong. Seperti itu. Jadi alhamdulillah bagus. Di sini kecurigaan kita atau ketakutan saya sebetulnya itu karena ketidaklayaknya cukup banyak. Kalau vaksin itu wajib untuk kita semua. Karena kalau kita tidak vaksin, itu kitanya semua sudah divaksin, kemudian seseorang kena, itu bisa nular semua. Jadi itu wajib. Cuman tadi saya minta keringanan untuk bagaimana tidak menjadi prasyarat gitu, karena tetap harus vaksin begitu. Nah tapi kan vaksinnya tidak bisa. Kalau bisa paralel gitu menerima bantuan sekaligus vaksin, kita senang gitu. Tapi kalau kemudian dia tidak bisa menerima bantuan padahal dia butuh, kemudian belum juga ada jadwalnya untuk vaksin, itu kan juga kasihan. Tadi sudah kita clearance itu.